Shalom saudaraku, kekasih Tuhan. Hari ini kita merayakan janji Tuhan itu ya dan amin. Dan percayalah, Dia selalu menggenapi janjinya tepat waktu, saudaraku. Mari kita siapkan hati, puji Dia dengan segenap kekuatan kita. Haleluya! Kau tak pernah tinggalkan, beserta di setiap langkahku. Oh, Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Kau tak pernah tinggalkan, beserta di setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Selalu nyatalah janjimu, selalu nyatalah janjimu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ada pengharapan di dalam Yesus. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Karena janji Tuhan
Ya dan amin. Kami mau akui Engkau Tuhan sebagai Allah pelindung kami. Engkaulah kepastian di dalam hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami ingin lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat-Mu. Bertatalah Engkau Tuhan Yesus di dalam hati kami. Kami rindu akan Engkau. Kami rindu jiwa kami dipuaskan dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Yesus dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Yang ku puja hanya diri-Mu satu
yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemudahanmu telah bertata di hatiku. Mari jemaat Tuhan lebih masuk lagi dalam hadirat-Nya. Yang ku puja hanya dirimu, satu yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Yang ku puja hanya dirimu, satu yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Engkau Allah Immanuel, Engkau Tuhan Immanuel, selalu beserta setiap kami, bertata dalam setiap hati kami. Engkau Tuhan yang setia menopang kami, Engkau Tuhan yang selalu menjaga kami. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan, kami mau tinggikan selalu nama-Mu. Haleluya, dan pujilah Engkau Yesus. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Tuhan, jamah setiap kami, penuhi urapi kami. Hati kami haus, jiwa kami merindukan Engkau Tuhan, seperti rusa merindukan air. Kami merendahkan diri, mengucap syukur atas apa yang telah Kau perbuat.
dalam hidup kami, membawa kami dalam kemenangan, membawa kami dalam kemuliaan seperti-Mu Yesus. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Ya dalam nama Yesus, ya dalam nama Yesus, ya dalam. Kami rasakan urapan yang baru sore hari ini Tuhan. Oh, ini rindu kami, ini seruan hati kami, ini kerinduan kami. Nyatakan hadirat-Mu, nyatakan pribadi-Mu. Menjamah membuat setiap hati kami. Oh Yesus, kami rindu akan Engkau. Haleluya, haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar siaran ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
sembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Engkaulah yang terindah, Engkaulah yang termanis di dalam hidup kami. Engkau permata yang terindah, yang mulia dalam hidup kami. Lebih dari yang lain, lebih dari segalanya. Oh Tuhan, oh Yesus, kuasai setiap kami Tuhan dengan kehendak-Mu, dengan firman-Mu. Kuasai kami Tuhan dengan jalan-jalan-Mu. Luruskan setiap langkah kami bersama-Mu Yesus. Engkau menetapkan jalan-jalan orang benar, Engkau takkan tinggalkan kami. Engkau Yesus yang selalu menopang mereka yang ada di dalam pergumulan. Engkaulah jawaban, Engkaulah Tuhan, tempat kami punya pengharapan. Hanya Kau jawaban, hanya Kau Yesus. Tiada lama, tiada lama, tiada lama. Tiada lama, tiada lama, tiada lama. Terima kasih Tuhan atas jamahan-Mu, atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau bertata di atas setiap puji-pujian kami. Engkau Tuhan merayakan umat-Mu yang memuji. Engkau Tuhan yang senantiasa bersuka di atas setiap pujian umat-Mu. Dan kami umat-Mu Tuhan diberkati oleh hadirat-Mu, oleh karena kehadiran-Mu. Sungguh hati kami sore hari ini bersuka cita, karena ada satu pribadi yang sungguh sangat setia dalam hidup kami. Meski terkadang kami tidak setia, Tuhan Engkau senantiasa sabar untuk memanggil kami kembali. Di saat kami bengkok jalan, di saat kami keluar dari rencana-Mu, namun Engkau dengan sabar Tuhan menuntun kami kembali kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dan hidup kami Tuhan seperti halnya pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah mengalami kekeringan dan selalu berbuah lebat pada musimnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau Bapa kami yang senantiasa mendengar setiap seruan hati kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati
seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah lelah Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang tema hari ini adalah Faithful in our calling, atau setia di dalam panggilan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 20 kita bisa belajar, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Salah satu tujuan hidup kita sebagai orang percaya adalah menjalani panggilan dengan setia. Kita bisa melihat contoh pada Rasul Paulus.
Setelah terpanggil menjadi rasul dan pemberita Injil, Paulus melalui banyak penderitaan secara fisik maupun mental. Ia berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, dicambuk, dilempari batu, mengalami kapal karam, terkatung-katung di tengah lautan sehari semalam, dan juga sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahkan sering tidak tidur, lapar dan dahaga, berpuasa, keinginan dan tanpa pakaian. Meski mengalami semuanya itu, Paulus tidak pernah berputus asa, Bapak Ibu. Dia pantang menyerah. Mari kita perhatikan bagaimana Paulus dapat melakukan itu semua di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian bunyinya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Paulus tetap setia, Bapak Ibu, hingga akhirnya di dalam ia mengikut Tuhan, ia tidak pernah meninggalkan panggilannya di tengah semua penderitaan itu. Dia berkata di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Paulus tahu bagaimana ia harus setia kepada Kristus, karena Kristus yang telah memanggilnya adalah setia lebih dahulu. Menurut tradisi, Paulus mati di penggal kepalanya di Roma. Nah, bagaimana dengan kita? Kita bisa saja menghadapi banyak tantangan untuk setia pada panggilan Tuhan. Bahkan iblis akan terus berusaha menggagalkannya. Hal itu mungkin mendorong kita untuk menyerah dengan panggilan kita. Saat kita menyerah, itu hanya akan membuat kita hidup dalam penyesalan, kepahitan, menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Bahkan tidak tanggung-tanggung lagi mengingkari iman kita. Karenanya kita harus bertahan dan setia. Sesuai dengan janji firman-Nya, jika kita mati dengan Kristus, maka kita pun akan hidup dengan Dia. Dan jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah bersama-sama dengan Kristus. Di dalam suratnya 2 Petrus pasal 1 ayat 10 dituliskan, marilah kita berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh. Sebab kita melakukannya, maka kita tidak akan pernah tersandung. Saya ulang, sebab jika kita melakukannya, maka kita tidak akan pernah tersandung. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan faithful in calling ini? Faithful in calling berarti setia di dalam menjalankan panggilan Tuhan. Kita melihat teladan kesetiaan yang luar biasa tadi dari Rasul Paulus. Ia setia di dalam iman dan panggilannya, dan hidupnya sebagai seorang rasul yang melayani orang-orang yang non-Yahudi sampai saat terakhir hidupnya. Ia mampu berkata di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, bagaimana Rasul Paulus bisa melakukan itu semua? Yang pertama, dia fokus pada jalur yang sudah disediakan. Focus in our own track. Setiap kita di dalam menjalani hidup tentu memiliki purpose atau tujuan. Punya jalur hidup kita
sendiri. Bapak Ibu tentu setuju ya dengan konsep ini. Salah satu faktor yang menyebabkan orang tidak setia dalam panggilannya adalah karena mereka tidak fokus terhadap panggilannya sendiri, melainkan fokus pada jalur atau trek panggilan orang lain. Banyak orang yang akhirnya membanding-bandingkan panggilannya dengan panggilan orang lain. Alhasil, kita tidak pernah maju dan bertumbuh di dalam panggilan kita. Bahkan ada yang ikut-ikutan dalam panggilan orang lain. Misalnya, oh itu kok pinter ya bisa jadi worship leader. Saya ingin coba untuk jadi worship leader. Tapi karena dia tidak bisa menyanyi, suaranya fals, maka semuanya akan gagal. Nah inilah ikut-ikutan dalam panggilan dirinya sendiri kepada orang lain. 1 Korintus pasal 12 ayat 18 mengatakan, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Kita harus sadar bahwa panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap orang itu berbeda. Karena itu kita tidak dapat membandingkan panggilan kita dengan panggilan orang lain. Ini adalah kedaulatan Tuhan. Ada pepatah berbunyi, rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau karena tetangga fokus bekerja sementara kita fokus untuk melihat-lihat keadaan tetangga kita. Ibarat sebuah garpu yang selalu fokus pada sendok, karena sendok dapat mengangkat lebih banyak sup daripada garpu, tentunya garpu tidak akan pernah bisa menjadi seperti sendok. Ini adalah hal yang sia-sia. Akhirnya garpu tidak maksimal menjalankan fungsinya karena terus-menerus melihat sendok itu. Maka dari itu fokuslah pada panggilan kita saja, bukan pada panggilan orang lain. Ingatlah bahwa panggilan masing-masing orang itu spesial dan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Jangan sia-siakan apapun karunia dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari fokus dan terus gali potensi kita di dalam panggilan tersebut. Thomas Ronald Keating mengatakan, "The person without purpose likes a ship without rudder." Orang yang tidak punya fokus pada tujuan hidupnya adalah seperti kapal tanpa kemudi. Yang kedua, overcoming distraction, mengatasi gangguan. 1 Korintus pasal 7:23 mengajar kita, saudara sudah dibeli dan dibayar dengan tunai oleh Kristus. Jadi, sekarang saudara adalah miliknya, milik Kristus. Bebaskanlah diri saudara dari kesombongan dan kekhawatiran dunia ini. Rasul Paulus tahu bahwa hal yang bisa menggoda kesetiaan orang percaya dalam menjalani panggilan Tuhan adalah distraksi atau gangguan dari dunia ini. Karena itu Paulus mengingatkan supaya kita membebaskan diri dari kekhawatiran dunia, yaitu jangan lagi terikat dengan soal-soal penghidupan dunia ini, yang tidak lain adalah uang, kekuasaan, jabatan, popularitas, dan lain semacamnya. Paulus sendiri memiliki pengalaman yang tidak enak dengan Demas. Katanya di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Demas atau Demos adalah seorang pria yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam Alkitab Perjanjian Baru dan tampaknya terlibat untuk suatu waktu dalam pelayanan bersamanya. Demas disebutkan dalam 3 surat kanonik dari Paulus, yaitu surat Paulus kepada Filemon, ia disebut sebagai teman sekerja. Kemudian di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, Demos disebut bersama dengan Lukas. Dan dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius, sebuah surat yang secara tradisional dikaitkan dengan Paulus, di mana ada tertulis, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia berangkat ke Tesalonika.
Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu kita harus menyingkirkan segala distraksi atau gangguan yang ada di depan kita. Ketika kita tahu dan mantap dengan apa yang menjadi panggilan kita, kita akan lebih mudah mengidentifikasi hal-hal yang mengganggu kita menjalani panggilan tersebut. Anda yang paling tahu apa yang paling mengganggu Anda. Yang jelas, hal-hal itu pasti akan menjauhkan, mengacaukan, dan mengganggu kelancaran panggilan Anda. Maka hindarilah dan jauhilah. Richard Carlson, seorang penulis terkenal di Amerika, juga seorang psikoterapis dan pembicara motivasi dalam bukunya yang berjudul Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Masalah Besar. Yang menjelaskan bahwa orang cenderung memasalahkan hal-hal kecil untuk di-blow up sehingga menjadi masalah besar. Sehingga ia tidak bisa mengatasi gangguan itu. Yang ketiga, jaga antusiasme Anda atau keep your enthusiasm. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, antusiasme adalah gairah, gelora, semangat, minat besar. Antusiasme adalah suatu perasaan kegembiraan terhadap sesuatu hal yang terjadi. Untuk dapat setia dalam panggilan Tuhan, kita juga harus menjaga mempertahankan antusiasme kita serta semangat kita dalam menjalankan apapun yang menjadi panggilan kita. Efesus pasal 6 ayat 7 dikatakan di dalam The Message, and work with a smile on your face, always keeping in mind that no matter who happens to be giving the orders, you really serving God. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dan bekerjalah dengan senyuman di wajah Anda. Selalu ingat bahwa siapapun yang memberi perintah, Anda benar-benar melayani Tuhan. Kalimat always keeping in mind mendorong kita untuk selalu mengingat-ingat bahwa yang kita layani bukanlah manusia, melainkan Tuhan. Ingat visi yang Tuhan beri. Ingat ketika Ia pertama kali memanggil engkau. Ingat dan selalu arahkan pandanganmu kepada Kristus yang akan memberi hadiah atas kesetiaan kita. Apapun tantangan yang kita hadapi, Bapak Ibu, always keeping in mind adalah sangat penting di dalam mengikut Tuhan. Iblis akan selalu menyerang kesetiaan kita dengan berbagai macam cara. Namun itulah saatnya bagi kita untuk membuktikan semakin diuji, semakin setia. 2 Korintus pasal 9 ayat 13a mengatakan, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah, karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Oleh sebab itu, Cindy Hess Gasper mengatakan, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Jadi Cindy Hess Gasper ini ingat pada waktu Dorothy ibunya dalam keadaan sehat. Bertahun-tahun lamanya ia menjadi penderita diabetes yang sangat rapuh dan gula darahnya tidak pernah stabil. Akhirnya ia mengalami komplikasi dan ginjalnya menjadi rusak. Memerlukan dialisis permanen. Neuropati dan patah tulang pun mengharuskan beliau untuk memakai kursi roda. Penglihatannya makin menurun dan ia hampir buta. Namun meskipun kesehatannya fisiknya melemah, kehidupan doa ibu ini terus bertambah kuat. Berjam-jam lamanya beliau mendoakan orang-orang agar mereka mengenal dan mengalami kasih Allah. Perkataan-perkataan kitab suci terasa semakin indah bagi dia. Sebelum penglihatannya mudah, ia menulis surat kepada saudara perempuannya yang bernama Marjorie dan mengutip
dari 2 Korintus pasal 4. Kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Mari Bapak Ibu, Rasul Paulus juga mendorong kita untuk memikirkan yang tidak hanya pada yang kelihatan saja, tetapi juga yang tidak kelihatan. Apapun yang menimpa kita, Bapak kita yang pengasih terus memperbarui batin kita dari hari ke hari. Penyertaannya dalam hidup kita sudah pasti. Dia sungguh hanya sejauh doa. Janjinya untuk menguatkan kita dan memberi kita pengharapan serta sukacita selalu berlaku. Demikian firman Tuhan malam hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut sebab Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya,
Bapa, terima kasih. Kami telah belajar bagaimana kami memiliki panggilan dari Tuhan. Tuhan memberikan yang berbeda-beda pada kami untuk menggenapi rancangan-Mu ya Tuhan. Biarlah terus kami belajar setia di dalam panggilan, dengan cara fokus pada panggilan, menyingkirkan segala gangguan, distraksi yang ada, dan juga menjaga antusiasme, semangat kita, semangat kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila firman-Mu hari ini menolong kami untuk semakin setia dan hidup kami dipakai oleh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.